Inilah Cirebon, kota tua yang menyimpan kisah antara laut, kekuasaan, dan spiritualitas. Dari pelabuhan kecil di pesisir utara Jawa, Cirebon tumbuh menjadi gerbang penting dalam perjalanan sejarah Nusantara. Dalam video kali ini, kita akan menelusuri sejarah singkat Cirebon dari awal berdiri hingga menjadi kota yang kita kenal sebagai kota wali dan menjadi pusat budaya yang unik saat ini. Siapkan dirimu, karena di balik setiap tembok keraton dan kisah Sunan Gunung Jati tersimpan cerita besar tentang lahirnya peradaban di pesisir utara Jawa. Masyarakat zaman dahulu berusaha hidup di sekitar sungai maupun pesisir pantai. Sungai menyediakan air yang berlimpah untuk keberlangsungan hidup manusia, seperti minum dan aktivitas sehari-hari. Sementara pesisir pantai, selain air dan keberlimpahan ikannya, menjadi pusat lalu lintas antar pulau. Disitulah titik peradaban manusia zaman dulu tumbuh. Di pesisir utara Jawa, salah satu pusat aktivitas masyarakatnya ada di Muara Jati. Muara Jati tumbuh menjadi salah satu pelabuhan terbesar di utara Pulau Jawa pada masa itu, ditandai dengan berlabuhnya kapal-kapal besar dari luar pulau. Sekarang ini, Muara Jati disebut atau dikenal dengan Pelabuhan Cirebon. Pada abad ke-7 Masehi, kawasan Muara Jati merupakan kekuasaan Kerajaan Sunda Galuh. Kerajaan Sunda Galuh sebenarnya berasal dari Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Sunda Galuh juga berkerabat dengan Kerajaan Sriwijaya karena penguasa Kerajaan Sunda Galuh memiliki garis keturunan dari Sriwijaya. Kerajaan ini menganut kepercayaan Hindu-Buddha, begitu pula masyarakat pada umumnya di sekitar kerajaan menganut kepercayaan Hindu-Buddha. Awal abad ke-15, Muara Jati kedatangan pelayar utusan diplomatik dinasti Ming, yakni Laksamana Cheng Ho. Ia merupakan seorang Muslim Cina dari kelompok Muslim Hui. Cheng Ho dan rombongan singgah ke Muara Jati untuk melakukan hubungan diplomatik dan perdagangan strategis. Keberadaan mereka juga mempengaruhi atau berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat setempat, dan beberapa orang dari rombongan melakukan pernikahan dengan masyarakat setempat. Pada saat itu pula berdiri sebuah kelenteng dan mulai muncul tanda-tanda atau hasil kebudayaan seperti makanan khas dari Cina. Beberapa masyarakat Muara Jati sebelum kedatangan Cheng Ho memang ada yang menganut agama Islam, namun kedatangan Cheng Ho seolah memperluas penganut Islam di Muara Jati. Sekitar abad ke-15, Kerajaan Sunda Galuh bertransformasi menjadi Kerajaan Pajajaran di bawah kepemimpinan Prabu Jayadewata atau Prabu Siliwangi dengan gelar Sri Baduga Maharaja Ratu. Ada beberapa versi sejarah tentang berdirinya Kerajaan Pajajaran. Salah satunya menegaskan bahwa berdirinya Kerajaan Pajajaran adalah peleburan Kerajaan Sunda dan Kerajaan Galuh. Meski berubah dengan kekuasaan Kerajaan Pajajaran sama seperti
kekuasaan Sunda Galuh, termasuk wilayah Muara Jati. Dalam kehidupannya, Prabu Siliwangi memiliki beberapa istri. Jangan ditanya kenapa, karena pada masa itu laki-laki seolah harus memiliki pasangan lebih dari satu. Salah satu istrinya adalah Subang Larang, putri Mangkubumi Mertasinga. Mertasinga merupakan pemimpin keraton Singapura, sebuah keratonan yang berinduk daripada Pajajaran. Perkawinan Prabu Siliwangi dan Subang Larang menghasilkan 3 anak, yakni Walang Sungsang, Cakrabuana, Laras Santang, dan Kian Santang. Uniknya, Subang Larang beragama Islam, sementara Prabu Siliwangi tetap beragama Hindu. Ketiga anak mereka mengikuti ajaran kepercayaan ibunya, yakni Islam. Disinilah cikal bakal kegetiran hingga berujung keruntuhan Pajajaran. Garis keturunan dari Subang Larang inilah yang menggoyahkan kekuatan kerajaan Pajajaran kelak. Dimulai dari Walang Sungsang, Laras Santang, hingga cucunya yang bernama Maulana Hasanuddin, penguasa Kesultanan Banten. Terkait perebutan tahta penerus kekuasaan kerajaan Pajajaran, Walang Sungsang keluar dari lingkaran Pajajaran. Walang Sungsang mendirikan pedukuhan bernama Kebon Pesisir, tak jauh dari kampung kekuasaan kakeknya, yakni Mertasinga. Kemudian wilayah Kebon Pesisir tersebut dinamai Caruban. Nama ini disebut untuk menandai tempat berkumpulnya orang-orang dari berbagai etnis. Dalam versi lain, istilah Caruban disebut untuk menandai tempat yang mengandung banyak udang rebon terkait aktivitas mata pencarian warganya. Ci berarti air dan rebon berarti udang halus dalam bahasa Sunda. Sekitar tahun 1450, Walang Sungsang resmi mendirikan pemerintahan di pedukuhan yang ia bangun. Berdirinya pemerintahan disertai berdirinya bangunan keraton sebagai pusat pemerintahan. Daerah Caruban di bawah pemerintahan Keratonan Pakungwati menjadi maju dan terus berkembang. Warganya banyak yang beralih memeluk agama dari agama Hindu Buddha di bawah penguasaan Pajajaran menjadi agama Islam. Walang Sungsang menikahkan anak perempuannya, Nyai Pakungwati, dengan keponakannya sendiri atau anak dari adiknya sendiri, Laras Santang, yang bernama Syarif Hidayatullah. Di masa tuanya, kekuasaan keraton diserahkan ke menantunya itu, yang tak lain ialah keponakan kandungnya sendiri, Syarif Hidayatullah, atau yang kelak dikenal dengan Sunan Gunung Jati. Di bawah kepemimpinan Syarif Hidayatullah, keratonan semakin berkembang dan mandiri. Pemerintahan Syarif Hidayatullah mengikrarkan bahwa daerah Caruban tidak lagi terikat dengan Pajajaran. Keraton
yang kemudian dikenal sebagai Keraton Kasepuhan itu berdiri secara mandiri, bukan bagian dari Pajajaran. Di lain waktu, anak Syarif Hidayatullah yang menjadi pemimpin di Kesultanan Banten, yakni Maulana Hasanuddin, pun melakukan penyerangan ke kerajaan Pajajaran. Seiring waktu, tepatnya setelah Sunan Gunung Jati wafat dan adanya invasi VOC ke tanah Nusantara, kerajaan Cirebon menjadi 3 kasultanan, yakni Kasepuhan, Kanoman, dan Kacirebonan. Cirebon adalah persimpangan sejarah, tempat di mana laut, agama, dan kekuasaan bertemu dalam satu arus besar peradaban. Warisan itu masih bisa kita rasakan hari ini dalam arsitektur keraton, keberadaan bahasa Sunda dan Jawa, dan dalam semangat toleransi yang diwariskan para wali. Cirebon mengajarkan kita satu hal, bahwa pertemuan antar budaya bukanlah ancaman, melainkan sumber kekuatan dan kebijaksanaan. Terima kasih sudah menonton. Hanya satu yang membuatmu kembali, kebaikan, membawamu, melayanimu, hingga mewujudkan yang kamu mau. Jelajahi Cirebon bersama Mukiren.